Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan tanah sebagai sumber nutrisi tanaman di segmen 2, di mana pembahasan di segmen ini lebih ke aspek pH tanah atau tingkat keasaman tanah. Nah, definisi dari pH tanah sebetulnya menunjukkan tingkat keasaman tanah yang merupakan besarnya konsentrasi ion hidrogen di dalam larutan tanah, ya. Kalau mungkin Anda pernah belajar sebelumnya, di mana pH ini adalah min log dari konsentrasi H+ yang ada di dalam tanah, ya. Nah, di dalam penjelasan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa proses pertukaran kation di situ sangat tergantung juga dengan berapa banyak jumlah H+ yang ada di dalam tanah, ya. Nah, sehingga proses penyerapan unsur hara dalam tanah itu juga dipengaruhi dengan berapa banyak jumlah H+ yang ada di dalamnya, ya. Kalau misalnya kita tidak singgung secara mendalam gitu ya, sepertinya bahwa semakin banyak H+ di dalam tanah itu akan semakin banyak kation yang dipertukarkan gitu ya, tapi tidak seperti itu karena nanti akan sangat mengganggu konsentrasi tingkat keasaman dan sangat mengganggu dari ketersediaan unsur hara yang ada di dalamnya, ya. Nah, pH tanah ini mempengaruhi sifat lingkungan dan kimia dari mineral tanah, ya. Dan tidak sesederhana yang kita bayangkan bahwa di dalam tanah itu tidak hanya ada kation ya, tapi ada mineral-mineral tanah yang lainnya. Nah, ternyata pH tanah yang rendah ya, atau misalnya dikategorikan sebagai asam, ini akan menurunkan kejenuhan basa, ya. Sehingga nutrisi tanaman seperti kalsium dan K+ itu akan tergeser dari permukaan tukar oleh ion H+ yang jumlahnya sangat banyak, ya, dan juga oleh aluminium yang larut di dalam larutan tanah, ya. Nah, jadi ada buffer sebetulnya di situ kan ya, ada buffer sampai sejauh mana sih partikel koloid tanah itu bisa mempertahankan kejenuhan basanya, ya, sehingga ini harus diatur dengan pH tanahnya, ya. Anda masih ingat ya, kejenuhan basa itu ada 4 kation ya, ada kalsium, ada kalium, ada magnesium ya, ada kalium, kalsium, magnesium ya. Anda bisa lihat di segmen sebelumnya. Nah, nutrisi yang tergeser tadi ya, kalsium dan kalium karena dia terlalu banyak ya di dalam larutan air karena tergeser oleh H+, maka dia akan tercuci sehingga hilang dari sistem dan tidak tersedia bagi tanaman ya. Nah, itu mekanisme bagaimana pengaturan di dalam tanah supaya si unsur hara ini bisa tersedia dengan cukup ya untuk tanaman. Maka pH ini penting kita pelajari ya. Nah, ini mah hanya ilustrasi ya, hanya ilustrasi skala pH. Jadi kalau H+-nya terlalu banyak di dalam tanah ya, maka pH-nya menjadi rendah dan dia akan lebih kecil dari 7 kan. Tapi kalau H+-nya dikurangi, jumlah OH-nya lebih banyak, maka pH-nya di sekitar 6 gitu. Nah, yang baik itu adalah pH 7 di mana H+ dan OH- yang ada dalam larutan tanah ini seimbang ya. Nah, kemudian kalau bawah terlalu basa. Nah, ini dari karakteristik tanah yang asam, yang netral dan yang basa, ini akan menyediakan unsur hara yang berbeda gitu ya untuk tanah. Sehingga kita perlu pengetahuan kenapa pH tanah ini penting. Ya, nanti di dalam praktikum juga akan ditunjang bagaimana Anda bisa mengetahui bagaimana cara Anda mengukur pH tanah dan bagaimana cara menanggulangi supaya pH tanah itu ada pada kondisi yang terbaik. Ya. Nah, ini juga ilustrasi ya bahwa unsur hara yang available diserap oleh tanaman yang dipengaruhi oleh pH ya. Kita lihat yang sebelah kiri itu adalah unsur hara yang penting bagi tanaman, ada nitrogen, fosfor, kalium, sulfur, kalsium, magnesium, besi, mangan, boron, tembaga dan seng dan juga molibdenum ya. Nah, di sini lihat kisaran pH dari mulai 4 sampai 9 ya.
sebelah kanan, dan Anda lihat daerah-daerah yang semakin tebal itu berarti keberadaannya cukup besar. Tapi kalau garisnya lebih tipis berarti keberadaannya sedikit, ya. Coba Anda lihat dari atas ke bawah, ya, di kisaran pH berapakah? Hampir semua dari unsur hara ini ketersediaannya tinggi, ya, yaitu di kisaran pH antara 6,5 sampai 7, ya. Lihat, hampir semua tebal di sana, ya. Nah, untuk beberapa unsur hara tertentu, ketika pH rendah, fosfor contohnya, kalau pH di bawah 6 saja, dia ketersediaannya rendah. Padahal jumlah fosfornya banyak di dalam tanah, gitu ya. Jumlah fosfornya banyak di dalam tanah. Tapi ketika pH rendah, banyak H+ di sana, ternyata dia tidak bisa tersedia cukup untuk tanaman. Begitu juga ketika pH-nya lebih dari 8, ya. Kalsium akan sangat sedikit ketersediaannya kalau pH di bawah 5,5, ya. Nah, tapi untuk yang lain gitu ya relatif tinggi. Jadi di sini yang krusial itu adalah fosfor dan kalsium, ya. Sangat tergantung sekali dengan pH tanah, maka dia akan tersedia dengan baik untuk tanaman dalam jumlah yang cukup. Nah, ini pH toleransi atau range atau rentang, ya, pH toleransi untuk beberapa jenis tanaman. Lihat ya, di kisaran pH 6 sampai 7 itu banyak sekali jenis tanaman yang toleran, ya, terhadap kondisi pH yang netral, ya. Kecuali untuk buckwheat ini sejenis rumput-rumputan, dia hanya toleran pada pH di antara range antara 5 sampai 6,5 gitu ya. Begitu juga dengan mustard, dengan pepper gitu ya. Tapi ada beberapa yang memang toleran pada asam, misalnya kentang putih itu justru toleran di pH-nya 5 sampai 5,5. Kemudian kalau rumput alfalfa itu di atas 6. Kalau rumput-rumputan sih sebetulnya memang dia lebih suka pada pH yang rentangnya lebih basah, ya. Nah, tapi tanaman itu yang banyak ini sebenarnya saya ambil dari buku dari luar gitu ya, sebagai gambaran saja. Tapi di sini sudah mewakili bahwa baik itu tanaman sayuran ataupun buah-buahan ataupun tanaman-tanaman yang termasuk golongan serealia, dia banyak tumbuh dan pada tanah dengan toleransi pH antara 5,5 sampai 7, ya. Jadi kita harus mempertahankan pH tanah itu di sekitar situ. Kenapa? Kita kembali ke slide sebelumnya bahwa ketersediaan unsur hara dalam jumlah yang cukup untuk tanaman itu ada pada rentang pH dari 6 sampai 7, ya. Itu dianggap sebagai pH yang paling baik untuk tanah, ya. Walaupun ada beberapa yang dia membutuhkan pH ekstrim. Nah, selain keasaman tanah, ada yang disebut sebagai tanah alkali, ya, tanah alkali atau tanah basa, atau sering disebut juga sebagai tanah sodik, ya. Nah, tanah sodik ini memiliki lebih dari 18% kejenuhan dari basa, natrium terutama, ya, natrium. Nah, biasanya pH tanah dikendalikan oleh hidrolisis ion natrium dari garam natrium sehingga pH kisaran antara 8,5 sampai 10, ya. Jadi kalau Anda melihat hasil analisis tanah dengan nilai pH antara 8,5 sampai 10 itu termasuk kategori tanah sodik atau tanah basa. Dan di dalam tanah terjadi reaksi kimia seperti yang terlihat di mana natrium karbonat akan bereaksi dengan air di dalam tanah, itu menghasilkan ion 2Na+ ditambah asam karbonat, ya. Nah, tanah yang banyak mengandung kapur, ini disebut tanah kapur, ini akan menghasilkan tanah sodik. Ya, jadi biasanya tanah yang warnanya lebih pucat, lebih putih, itu kandungan basanya tinggi karena dia banyak mengandung kapur. Dan tanaman yang tumbuh di atas permukaannya itu umumnya adalah rumput-rumputan, ya. Dan pada kondisi tanah sodik ternyata ada nutrients yang unavailable untuk tanaman, yaitu golongan unsur hara mikro seperti tembaga, besi, seng, dan mangan.
Nah, biasanya tanaman yang tahan terhadap tanam alkali adalah grassland, jadi rumput-rumputan. Jadi Anda bisa lihat kalau tanah udah di ini, tapi dia selalu tumbuhnya itu rumput yang berdaun jarum gitu ya, tidak rumput berdaun lebar. Itu biasanya pH-nya lebih tinggi, ya, tingkat kesuburannya lebih rendah. Berbeda dengan tanah yang banyak ditanami oleh tanaman yang berdaun lebar. Ya. Kalau tanah Anda melihat tanah yang banyak ditanami oleh tanaman yang berdaun lebar, itu tandanya tanah tersebut subur, ya. Tanah tersebut subur dengan pH yang di kisaran pH netral. Nah, bagaimana cara menurunkan pH dari tanah alkali? Kita biasanya menambahkan asam sulfat. Nah, biasanya tanah alkali itu dengan hujan asam itu bisa lebih menurun pH-nya, ya. Rumput-rumputan ketika kena hujan gitu ya, dengan kondisi asam sulfat yang cukup tinggi, biasanya akan tumbuh subur. Nah, yang akan kita bahas berikutnya adalah tanah masam. Ya, ini penting karena di Indonesia apalagi ya, jenis tanah masam itu banyak, ya. Tanah masam itu banyak. Dan lahan-lahan pertanian sekarang yang banyak dipupuk dengan pupuk-pupuk sintetik, pupuk-pupuk yang instan ya, seperti urea, SP36, KCL, NPK dan sebagainya, itu cenderung menjadi tanah yang lebih masam, ya. Nah, termasuk juga Indonesia kan daerah yang humid itu humidity-nya tinggi, jadi kelembabannya tinggi. Ini biasanya untuk daerah-daerah tropis. Biasanya pH-nya itu masam, ya, kurang dari 5, apalagi daerah hutan gambut ya, itu pH-nya sangat rendah. Karena ion Ca2+, magnesium 2+, dan natriumnya itu banyak tercuci. Tadi kan sudah dijelaskan di awal ya. Kenapa dia banyak tercuci? Ya karena banyak ion H+ yang akan menempati daerah permukaan koloid tanahnya itu ya oleh H+ sehingga dia terlepas gitu ya, karena diambil alih kan. Diambil alih oleh H+, karena H+-nya jumlahnya banyak. Nah, karena dia diambil alih, ada di dalam larutan tanah, sementara tanaman sudah jenuh untuk menyerapnya, maka dia akan banyak tercuci. Jadi ini kebalikan dari tanah kapur sebetulnya ya, karena ion-ion yang bisa menginikan kapur seperti Ca, Mg itu banyak tercuci. Leaching ya, jadi istilahnya leaching. Lihat gambar sebelah kanan. Jadi si H+ itu banyak menempati permukaan dari partikel tanah kan ya, sehingga dia akan banyak berada di di larutan tanah. Jadi kalau banjir, kalau hujan ya dia akan hilang ya, sehingga kapasitas tukar kationnya memang mungkin cukup tinggi, tetapi karena terlalu banyak H+-nya, jadi dia menjadi tidak tersedia bagi tanaman. Contoh-contoh dari tanah masam diantaranya adalah potsoli, kemudian latosol, ya, kemudian fodsol, organosol, aluvial, hidromorf. Ini sering disebut sebagai tanah yang marginal, ya. Marginal itu tanah yang kurus, ya, kesuburannya kurang. Dan kalau tanah yang subur dan kesuburannya, tanah yang subur itu ada pada kisaran pH 6,5 gitu ya, sampai 7 gitu ya. Tadi kan ketersediaan unsur hanya juga Anda bisa lihat. Nah, sedangkan pada tanah organik seperti gambut dan sebagainya itu biasanya pH-nya 5,5 ya. Jadi 5,5 sampai 6,5 itu toleran lah ya, untuk tanaman masih bisa tumbuh dengan baik. Tapi jika pH-nya lebih rendah dari nilai optimum tadi, terutama lebih rendah dari 5, itu akan terjadi defisiensi unsur hara makro ya. Dan terjadi peningkatan unsur hara mikro, sehingga tanah itu menjadi lebih beracun ya, sehingga tanaman akan kekurangan unsur hara makro, pertumbuhannya menjadi tidak baik ya. Nah, di Indonesia itu banyak tanah masam ya, tentu saja ini akan menimbulkan persoalan ya. Nah, persoalan tadi tanahnya menjadi kurang subur, padahal di dalam tanah itu banyak ada gitu ya, tapi dia tidak tersedia untuk tanaman. Nah, apa persoalan pada tanah masam? Ya, terjadi kekehatan Ca, Mg, dan P. Kekehatan itu apa? Kekurangan. Artinya, ya ini istilah di dalam tanah, kekehatan Ca, Mg. Jadi Ca, Mg itu ada, tapi dia tidak tersedia untuk tanaman.
ya. Karena dia tercuci, dia ada di tempat yang tidak terjangkau oleh akar tanaman, karena dia akan sangat mengikuti dari larutan ini, dan juga dia akan terjerap di di unsur lain yang tidak bisa tertukarkan, ya. Kemudian kalau pada tanah organik ini akan kekurangan tembaga dan molibdenum pada tanaman legum, ya, kalau tanahnya asam. Pada tanah masam, selain kekahatan CA-MgP, Cu, dan Mo, juga bisa keracunan Al, Fe, dan mangan. Jadi, di lain pihak, kalsium, magnesium, fosfor itu sedikit, hilang, artinya tidak tersedia. Di lain pihak, kandungan Al, Fe, dan Mn-nya tinggi, gitu, ya. Nah, sementara kan Al, Mn, dan Fe itu dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang sedikit saja. Kalau ketersediaannya banyak, ini akan menyebabkan tanaman menjadi keracunan, ya. Nah, keracunannya itu ya bisa kehidupannya terganggu, ya, kehidupannya terganggu. Nah, selain itu pada tanah masam laju penguraian bahan organik berjalan lambat karena daur nitrogennya terganggu, ya, terlalu banyak. H+ di sana, H+ itu kan jagoan gitu, ya. Dia bisa mengganggu kemana-mana gitu, ya. Nah, efektivitas bahan organik pada struktur tanah juga menurun, ya. Nah, tanah-tanah yang banyak dipupuk oleh pupuk anorganik, terutama tanah-tanah yang karena di dalam pupuk anorganik itu biasanya akan mendorong untuk terjadinya peningkatan keasaman, ya. Kalau peningkatan keasaman itu artinya pH-nya menjadi semakin rendah. Nah, ini nanti caranya adalah harus diseimbangkan dengan menambahkan bahan-bahan organik, ya. Kemudian juga dengan menambahkan bahan-bahan yang bisa meningkatkan pH. Nah, pH tanah itu dapat ditingkatkan melalui pengapuran, add lime. Ini udah saya ceritakan, ya, di kuliah sebelumnya. Nah, peningkatan pH tanah yang bereaksi masam di bawah 5 gitu, ya, yang pH-nya 5, untuk mengembalikan ketersediaan unsur haranya, maka kita tambahkan senyawa kalsium atau kapur atau lime, ya. Tapi ada beberapa yang harus kita perhatikan, ya. Tipe tanahnya itu apa gitu, ya. Tipe tanahnya tadi apakah dia podsolik, dia ini, kemudian juga tekstur tanahnya seperti apa, kemudian berapa pH tanah yang harus ditingkatkan. Misalnya hasil analisis memperlihatkan bahwa pH-nya itu 5 gitu, sementara kita membutuhkan pH 6,5 gitu, ya. Berarti kita harus meningkatkan 1,5 poin dari 5 ke 5,5. Nah, itu nanti kita harus bisa menghitung berapa banyak kapur yang dibutuhkan untuk meningkatkan pH tersebut. Nah, nanti kita akan latih, ya, kita akan coba pada praktikum. Kemudian kehalusan kapur. Kehalusan kapur ini kan tentu saja berkaitan dengan luas permukaan, ya. Luas permukaan dari kalsium nanti yang akan bereaksi dengan tanah, ya, sehingga pH menjadi semakin meningkat, dan tipe kapur yang digunakan. Saya juga pernah menyampaikan bahwa kapur yang digunakan untuk meningkatkan pH itu jumlahnya bermacam-macam, ya. Nah, berapa banyak kapur yang harus kita berikan? Nah, ada 4 faktor yang harus kita perhatikan. pH asal. Ya, ini semua nanti akan kita lakukan pada praktikum, ya. pH asalnya berapa? 5 misalnya. pH yang diharapkan 6,5. Nah, berapa nilai KTK tanahnya gitu, ya, kapasitas tukarnya, apakah dia tinggi, apakah dia rendah gitu, ya. Tapi kalau misalnya tinggi, ya kita tentukan jenis kapur yang seperti apa gitu, ya, berapa banyak, dan jenis kapur yang digunakan. Ini yang harus kita perhatikan di dalam proses add lime atau penambahan kapur. Nah, ada beberapa metode yang bisa dilakukan untuk menentukan kebutuhan kapur, ya. Ada metode Baper Wood Raps. Ini prinsipnya adalah hidrogen tertukar, ya, karena yang akan kita ini kan hidrogennya, ya. Kemudian metode CaOH 2 kali, ini kapur. Metode SMP Shoemaker, McLean, and Pratt Buffer. Kemudian metode kurva kebutuhan kapur.
Kemudian ada ALDD dalam lapisan olah. Ini sebagai dasar ya, ada persen kejenuhan aluminium dan penentuan pH di lapangan ya. Nah, yang akan kita gunakan nanti di dalam praktikum adalah metode kurva kebutuhan kapur ya. Nanti kita akan mengkonversikan kebutuhan kapur ini dengan penambahan pH ya yang didasarkan pada titrasi NaOH ya. Jadi nanti kita diawali dengan penentuan pH di lapangan, kemudian juga menentukan pH di laboratorium dari tanah yang sama ya. Kemudian kita akan menentukan pH berapa yang nanti kita harus tingkatkan gitu ya. Nah, nanti akan kita simulasikan dengan metode titrasi ya, metode titrasi seberapa banyak jumlah NaOH yang dibutuhkan gitu ya untuk meningkatkan pH dari tanah gitu ya. Itu nanti kita lakukan di praktikum ya. Nah, tadi ada metode dasar untuk penentuan kapur itu ada ALDD. Kenapa harus ada AL di sini? Tadi disampaikan bahwa ketika pH rendah itu kandungan aluminium itu tinggi. Aluminium tinggi itu, aluminium kan di dalam tanah ada di hasil pelapukan batuan ya, yang dia akan terikat dengan silika ya. Tapi karena keberadaan H+ yang tinggi, maka AL ini juga akan tinggi ya. Nah, ALDD, aluminium dapat ditukar, ini merupakan kadar aluminium di dalam tanah dalam bentuk yang dapat dipertukarkan ya. Nah, AL ini kan sebetulnya masuk kategori kation ya, tapi kan dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang kecil, yang sedikit saja gitu ya. Nah, ketika pH rendah, aluminium ini akan menjadi tinggi konsentrasinya gitu ya, sehingga dia akan berpotensi bersifat racun. Jadi dilihat dulu dapat tukarnya berapa. Kalau tinggi, ini potensi racunnya akan tinggi ya, karena dia bisa mengikat fosfor. Jadi kenapa AL tinggi di dalam tanah yang masam? Karena keluar dari dia terlepas dari silika, kemudian dia akan mengikat fosfor, maka pada tanah asam ketersediaan fosfornya menjadi rendah ya. Nah, kejenuhan aluminium, biasanya tanah dengan kejenuhan aluminium lebih dari 60% ini tidak layak untuk pertanian. Ini mineral tinggi banget gitu ya. Jadi tanah yang sepertinya baru melapuk aja gitu, kayak misalnya tanah bekas tambang ya dan sebagainya, itu aluminiumnya tinggi. Jadi AL ini akan mengikat fosfat. Fosfat itu kan unsur makro ya, makro yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, ketika AL tinggi, maka dia akan terikat oleh aluminium. Dan selain itu juga aluminium bisa mempengaruhi keracunan untuk tanaman ya. Biasanya semakin kasar tekstur, semakin tinggi tingkat kebahayaan kejenuhan AL ya. Semakin kasar tekstur itu biasanya partikel pasirnya lebih tinggi. Nah, apa saja yang kita gunakan untuk meningkatkan pH? Itu tadi ya, ada beberapa jenis kapur, ada kapur karbonat, berarti kapur yang mengandung karbonat ya. Ada kalsit, CaCO3, kemudian ada dolomit, CaMgCO3 2 kali. Jadi kalau dolomit mengandung magnesium, kalau kalsit hanya mengandung kalsium. Kemudian kapur tohor atau quicklime, ini kapur yang hasil pembakaran di gunung kapur, yaitu CaO. Kemudian kapur tembok atau kapur hidrat atau slag lime ya. Ini CaOH 2 kali yang kita kenal sebagai air kapur, ini disebut kapur tembok ya. Jadi dia kalau kita dulu kan kalau untuk ngecat warna putih itu biasanya dicat pakai kapur gitu ya. Jadi pada saat dicat kapurnya nempel, airnya hilang gitu ya. Nah, itu adalah CaOH. Nah, ini yang sering digunakan untuk kapur pertanian itu adalah kalsit dan dolomit biasanya ya. Nah, nanti yang akan kita perhitungkan di dalam praktikum itu kita menggunakan CaCO3. Itu ya terkait dengan pH dan apa faktor-faktor yang bisa mempengaruhi pH tanah. Nah, pH tanah itu bisa bisa berubah dari waktu ke waktu. Ini tergantung dari dekomposisi bahan organik. Semakin banyak bahan organik yang melapuk, sebetulnya pH itu akan semakin rendah gitu ya. Tanah gambut ya, tanah gambut yang isinya bahan organik itu pH-nya semakin rendah. Karena apa? Karena banyak terdekomposisi senyawa-senyawa yang banyak
mengandung asam-asam organik gitu ya, sehingga dia akan menyumbang H+ yang tinggi. Jadi ini harus diseimbangkan ya. Kemudian material asal tanah. Kalau material asal tanah biasanya lebih ke jenis tanahnya ya, kan setiap daerah, kalau daerah dengan gunung api, Lembang misalnya, kan Lembang kenapa subur, tapi kenapa misalnya kalau daerah pantai tidak subur dan sebagainya, itu sangat tergantung dari proses dekomposisi atau pelapukan batuan tanahnya ya. Nah, itu disebut sebagai material asal tanah. Kemudian air dan curah hujan ya. Tanah kering cenderung lebih basah dibandingkan dengan tanah yang basah ya. Tanah yang kering seperti daerah kapur ya, daerah tandus itu kan makanya yang tumbuhnya itu adalah banyaknya rumput-rumputan ya. Nah, dia cenderung lebih basah karena tidak bisa menyimpan air dalam jangka waktu yang lama ya, sehingga si kation-kation misalnya kalsium, magnesium itu banyak terjerap di permukaan partikel tanahnya ya. Kemudian vegetasi juga ya. Vegetasi hutan cenderung lebih asam dibandingkan dengan vegetasi padang rumput ya. Biasanya kalau kita ngukur pH tanah, nanti kalian bisa bedakan ya. Nanti akan dicari tanah yang di bawah rumput-rumputan dan tanah di bawah tanaman besar gitu ya. Nah, biasanya pH-nya akan lebih rendah di daerah tanaman yang besar karena banyak pelapukan bahan organik. Kemudian tipe nitrogen yang digunakan. Biasanya kalau nitrogen yang digunakan berasal dari leguminosa, itu biasanya pH-nya menjadi lebih tinggi ya dibandingkan nitrogen yang hanya berasal dari bakteri misalnya ya, dari ini. Kalau nitrogen yang digunakan berasal dari nitrogen luar seperti urea, misalnya amonium sulfat, nah itu akan mempengaruhi tingkat keasaman tanah ya. Nah, tanah-tanah yang banyak dipupuk dengan urea, amonium sulfat atau ZA biasanya kecenderungannya menjadi lebih asam. Nah, ini nanti sebetulnya sebagian kita akan bahas di pemupukan ya. Jadi bagaimana efek ion amonium terhadap pH tanah ya. Nah, amonium yang berasal dari aplikasi pemupukan ya, amonium yang berasal dari aplikasi pemupukan itu akan diubah menjadi nitrat ya. Nah, ketika diubah menjadi nitrat, maka dia akan mengeluarkan H+ kan ya. Ini kalau misalnya lihat gambar di atas. Nah, ketika H+ dikeluarkan, maka dia akan meningkatkan konsentrasi H+ di dalam larutan tanah ya. Dan ini juga kalau aplikasi yang amonium, pemupukan amonium itu contohnya ZA ya. ZA itu pupuk N, sulfur amoniak gitu ya, amonium. Tapi bisa juga dalam bentuk pupuk amoniak ya, amoniak. Ini kalau amoniak justru akan meningkatkan pH karena amoniak kan pH-nya basa ya. pH-nya basa, dia akan meningkatkan pH. Jadi kalau amonium menurunkan pH, kalau amoniak meningkatkan pH. Ini mekanismenya bisa Anda lihat di gambarannya. Nah, ini relatif keasaman untuk beberapa penggunaan pupuk ya yang biasa gitu, yang biasa digunakan. Nah, ini relatif keasaman dalam satuan kapur ya. Jadi ini kebutuhan kapur yang ini tabel sebelah kanan ya. Kebutuhan kapur semakin tinggi nilainya itu sebetulnya semakin asam tanahnya gitu ya. Jadi keasaman relatif mengacu pada jumlah kalsium karbonat yang digunakan. Jadi kalau kalsium karbonat yang ini kapur ya, kapur yang digunakannya tinggi, artinya apa? Oh, ini ada pemupukan menggunakan amoniak ya. Urea 84, amonium sulfat ini 110 ya. Jumlah CaCO3 yang dibutuhkan ya, sehingga dia bisa meningkatkan pH-nya sampai pada batas yang cukup gitu ya. Jadi penggunaan pupuk urea, amonium sulfat gitu ya,
atau urea amonium nitrat ini ternyata dia bisa mempengaruhi pada tingkat keasaman tanah. Ya, ini biasanya nanti dikombinasikan dengan pemberian pupuk organik dan pemberian kapur. Ya. Berikutnya adalah salinitas tanah. Apa itu salinitas tanah? Salin itu garam ya. Jadi tanah itu tadi kita bicara masalah tanah dengan pH basa, tanah dengan pH asam. Nah, sekarang ada tanah dengan pH garam, tanah yang mengandung garam. Jadi menggambarkan area tanah atau lahan yang memiliki kadar salinitas yang tinggi. Di beberapa daerah tanahnya itu mengandung garam yang cukup tinggi. Nah, biasanya senyawa yang mempengaruhi salinitas tanah ini adalah garam sulfat dari natrium, kalsium, dan magnesium. Jadi ada natrium sulfat, kalsium sulfat, dan magnesium sulfat. Ini bentuk garamnya. Jadi dia tidak dalam keadaan terionisasi, ya, tapi ada dalam kondisi garam yang pekat di dalam larutan tanahnya. Ya. Nah, saline soil atau tanah yang mengandung garam tinggi ini konsentrasi garamnya ini tinggi di bagian lapisan permukaan tanah, sehingga akan menurunkan kemampuan tanaman untuk mengabsorpsi air dan nutrisi secara efisien dari tanah. Jadi bahayanya sama seperti proses ini, proses denaturasi protein dengan salting out itu, ya. Jadi ketika di luar daerah perakaran itu kandungan garamnya tinggi, artinya kan larutannya lebih pekat ya. Nah, ketika lebih pekat, itu proses pertukaran kation itu akan sulit terjadi. Ya. Jadi yang ada malah dia akan sulit mengabsorpsi air yang murni ya untuk tanaman, dan nutrisi-nutrisi yang ada di sekitarnya juga tetap tertahan ya di dalam partikel di dalam permukaan partikel tanah. Tetapi proses difusinya akan tergantikan oleh kondisi salinitas yang tinggi. Kalau kita lihat ilustrasinya seperti ini ya. Jadi tanaman ya yang ditanam di daerah tanah yang tingkat garamnya tinggi ini dibandingkan dengan tanaman yang ditanam di tanah yang konsentrasi garamnya rendah ya. Nah, lihat, jadi kalau pada saat konsentrasi garamnya rendah, maka si air itu akan mudah masuk ke dalam sel melalui proses difusi ya. Nah, tetapi kalau pada kondisi tanah yang pekat gitu ya, jadi justru si air itu akan sangat sulit masuk ke sel ya. Jumlahnya lebih sedikit karena airnya terikat dengan larutan yang cukup pekat, yaitu partikel-partikel garam ya. Nah, bagaimana implikasi salinitas terhadap kesuburan tanah ya? Nah, ini tentu saja kadar garam yang tinggi bisa menurunkan potensi hasil tanaman dan kebutuhan nutrisi tanaman ya, kemudian menyebabkan komposisi nutrisi di dalam tanah tidak seimbang karena terlalu tinggi ion-ion garam di dalam tanah. Biasanya kalau natriumnya tinggi, maka magnesium dan kalsium rendah gitu ya, karena saling bertukar tadi. Karena posisi dari tadi yang hierarki itu ya, yang hierarki kekuatan ion itu ya, Anda bisa lihat ya. Kemudian cenderung memiliki pH yang lebih basa yang mempengaruhi ketersediaan unsur hara. Jadi tadi selain larutannya lebih pekat di bagian luar ya. Nah, dia juga bisa mempengaruhi pH-nya menjadi lebih basa. Nah, kita sudah tahu tadi kalau pH basa itu bagaimana kondisi ketersediaan unsur haranya. Nah, sodic soil atau tanah sodik ini juga bisa, tanah yang basah ya, bisa menyebabkan penurunan potensi hasil panen ya. Nah, ini salt index atau indeks garam untuk beberapa jenis pupuk. Keterangannya adalah pupuk dengan nilai SI yang tinggi akan meningkatkan resiko salt burn pada perkecambahan benih. Salt burn itu tadi karena si akar tidak mampu mendifusi air yang cukup ya ke dalam selnya,
tapi yang ada malah terjadi plasmolisis gitu ya, sehingga si akar jadi kering karena kondisi air di lingkungan tanahnya itu kandungan garamnya terlalu tinggi ya. Jadi ini yang paling tinggi itu diperlihatkan untuk pemupukan dengan menggunakan KCl. Ini sampai 120 ya. Karena akan menyebabkan atau mempengaruhi kondisi garam yang ada di lingkungan pertanamannya ya. Ini yang rendah itu monoamonium fosfat, amonium polifosfat ya. Ini relatif rendah ya. Ini standarnya adalah garam natrium nitrat 100 ya. Yang potasium klorid ini sampai ke 120,1 ya salt indexnya. Jadi ini juga harus membuat kita berpikir bagaimana saat kita memberikan pupuk untuk tanaman kita gitu ya. Jadi ada beberapa yang harus kita pertimbangkan. Nah, setelah ini nanti kan kita akan belajar pupuk dan pemupukan gitu ya. Nah, ilmu-ilmu atau pengetahuan-pengetahuan yang sudah kita pelajari di di segmen ini ya, segmen tanah sebagai sumber nutrisi tanaman, itu bisa dijadikan sebagai landasan bagi kita untuk mempelajari, untuk memahami bagaimana kita memberikan pupuk kepada tanaman yang bijaksana ya. Oke, itu saja untuk segmen 2 ini. Semoga Anda bisa memahami dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.